tepi pantai itu biasa. Pohon kelapa di hutan rimba wajar saja. Tapi kini ada yang lain, ada yang beda. Pohonnya kecil, pohonnya kerdil, bonsai kelapa. Ayah, oh, oh. Ayah, namanya bonsai kelapa. Tanaman hias menghias teras itu biasa. Adanya bunga di atas meja wajar saja. Tapi kini ada yang lain, ada yang beda. Pohonnya kecil, pohonnya kerdil, bonsai kelapa. Ayah, oh, oh, oh. Ayah, namanya bonsai kelapa. Diukir-ukir, dipelintir-pelintir, ataupun dikasih warna. Semakin cantik, semakin menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu, amin. Di video kali ini saya akan berbagi tips untuk pemotongan akar. Karena ini lagi musim hujan, jadi tepat bagi saya untuk pemotongan akar teman-teman. Karena medianya sering kena air hujan, jadi bonsai kelapa kita juga tidak stres teman-teman ya. Beda dengan kita penyiraman setelah potong akar kita siram, itu beda teman-teman. Untuk kesuburannya juga beda. Jadi ini saya akan memotong akar untuk jenis bonsai kelapanya jenis hijau sayur. Untuk daunnya ada kurang lebih 5 daun, dan ini sudah berbonggol kurang lebih 20 cm. Ini media sudah saya siapkan. Ini yang sudah saya endapkan kurang lebih 2 bulan ini teman-teman. Medianya kotoran sapi seperti biasa, kotoran kambing, sekam bakar, sekam mentah, pasir, dan kokopit. Akan kita pindahkan di pot ini teman-teman ya. Kurang lebih ini 25 cm lebarnya, untuk tingginya kurang lebih 18 cm atau 20 cm. Saya pemotongan akar biasa menggunakan karter teman-teman ya. Karter dan mata karter yang tajam ini untuk mengambil media teman-teman. Oke teman-teman, simak terus video ini sampai selesai. Jadi untuk pemotongan
akar, saya selalu menggunakan mata cutter yang tajam ya, karena supaya akar bonsai kelapa kita tidak pecah. Kalau pecah bisa terjadi pembusukan, teman-teman. Jadi ini kita buka dulu groundnya, teman-teman. Kita lihat ini akar serabutnya lumayan banyak. Ini kita lepasin dulu dari pot. Akar namanya banyak semut, teman-teman, karena ini dulunya di bawah pohon seri. Jadi ini kita potong-potong kurang lebih 50%, teman-teman. Akar lamanya, ini akar baru hanya satu, teman-teman. Mudah-mudahan aman. Ini banyak semut, teman-teman. Ini saya belum pernah uji coba ya untuk menggunakan semut di bonsai kelapa kita menggunakan apa. Mudah-mudahan kedepannya saya sempat untuk membuat videonya, teman-teman, untuk menghilangkan semut di bonsai kelapa kita. Ini langsung kita tanam di pot yang sudah kita siapkan. Oh ya, jadi ini kita menggunakan jaring untuk menutupin lubang supaya akarnya tidak keluar, teman-teman. Lubangnya besar-besar, dan juga untuk air supaya poros ya. Seperti ini. Jadi kita kasih media terlebih dahulu.
Ini kita ground lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kebetulan hujan ya, jadi ini tidak saya siram, saya akan hujanin ini bonsai kelapanya di situ nanti. Kalau untuk terkena air hujan itu bonsai kelapa kita lebih subur lagi teman-teman daripada kita untuk menyiramnya ya. Karena kalau kita siram itu beda banget teman-teman untuk bonsai kelapa terkena air hujan sama kita siram teman-teman. Kalau habis ganti media kayak gini kita potong akar, tambah bagus terkena air hujan teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini tanah atau medianya yang tadi yang banyak semut ya, ini saya bersihkan, dan ini akarnya teman-teman, akar yang kita potong akar tadi, bonsai kelapa yang kita potong akar. Dan di sini saya hujanin, mudah-mudahan deras ya hujannya. Jadi ini hujannya tidak deras teman-teman, jadi seperti biasa ya kita siram. Kalau medianya ini turun, nah seperti ini teman-teman, bisa kita tambahin lagi teman-teman. Dan juga untuk media ini jangan terlalu penuh teman-teman ya, kemungkinan kita tambah sedikit aja ini di sini.
ini kurang ya, lumayan banyak juga ini kurang teman-teman. Jadi bisa kita tambahin lagi. Nah, kemungkinan segitu ya. Mudah-mudahan aja untuk akarnya bertambah lagi ya. Ke pinggirannya kita tambah sedikit aja. Untuk pemotongan akar di musim hujan seperti ini bagi saya cocok banget itu teman-teman. Kalau di musim panas kemungkinan kita siram terus, dan juga takutnya kita telat siram jadi bonsai kelapa kita mati teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini bonsai kelapanya udah bisa kita letakkan di tempat yang sejuk, jangan terkena langsung sinar matahari teman-teman ya. Jadi kita letakkan di tempat yang sejuk guna untuk mengurangi tingkat stres teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa support terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, kreativitas tanpa batas, bonsai kelapa. Mantap.